Bismillahirrahmanirrahim.
mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis ini, maka seorang muslimah pastinya berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya. Yang keempat, wanita yang berpakaian tipis dan ketat. 3 golongan perempuan berikutnya terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini." Tentang hadis ini, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang berpakaian tapi telanjang memiliki beberapa tafsir, yaitu wanita yang mendapat nikmat namun enggan bersyukur kepadanya, wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak warna kulitnya, wanita yang menutup sebagian tubuhnya namun membuka bagian tubuh yang lain. Yang kelima adalah wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Dalam hadis di atas juga disebutkan mereka para wanita berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. 5 ilat suwa mumilat. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama ialah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan tidak mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya berlenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yakni wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Yang keenam adalah wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebagaimana hadis di atas, Rasulullah menyebutkan perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya, ialah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya, seperti memakai sorban. Na'udzubillah, bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di bagian jilbabnya. Sebagai bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Meski dibalut jilbab,
tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri-ciri perempuan yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang ketujuh adalah wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini cukup banyak kasus orang tua angkat yang menganggap anak tiri sebagai anak kandung. Alhasil, si anak tak tahu siapa ayahnya. Dan mengaku keturunan ayah tirinya. Kasus lain, anak hasil perzinahan yang mengaku sebagai anak dari ayah biologisnya. Padahal status dalam syariat ia bukanlah keturunan ayah tersebut. Meski darah sang ayah mengalir padanya. Dan yang kedelapan adalah wanita yang menyemir rambut. Golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga, tak bisa memasukinya, bahkan tak bisa mencium harumnya. Ialah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mencat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas pada dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan adalah istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Hal ini berlaku sebaliknya. Istri yang tak taat pada suami, maka akan mendapat hukuman neraka. Al-Husain bin Mishan pernah berkisah tentang bibinya. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Suatu hari, sang bibi pernah menemui Rasulullah untuk sebuah keperluan. Setelah urusannya selesai, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau sudah bersuami? Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya, kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah lalu bersabda, perhatikanlah pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir adalah wanita yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat kelak.
1. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan 3. Dayuts, kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Nasa'i. Golongan wanita yang terakhir yakni mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah, dilempar ke neraka saja sudah begitu perih, apalagi tak sudi dilihat oleh Rabb yang agung. Na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk dalam 10 golongan tersebut dan dijauhkan sejauh-jauhnya sifat 10 golongan wanita penghuni neraka. Wallahu a'lam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 golongan wanita yang tidak akan mencium bau surga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.